siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama saya perkenalkan dulu ya, kami yang menerima sekalian. Yang pertama Pak Johansen Temangkor, beliau dari Partai Nasdem, dapilnya Pangkal Pinang. Kemudian sahabat saya Pak Insinyur Agung Setiawan MM, beliau Nasdem juga dari dapil Kabupaten Bangka. Saya sendiri Amr Jayadi, wakil ketua DPRD Kabupaten Bangka Belitung, DPRD. Saya persilahkan kepada adik-adik gerakan mahasiswa Indonesia untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari audiensi pada pagi hari ini. Kami dengarkan dan nanti kami akan memberikan tanggapan dan masukan, saran juga atas nanti hal-hal yang ingin adik-adik sampaikan. Pertama, kami terima kasih kepada Pak Amr Jayadi, Wakil Ketua DPRD, Pak Agung yang telah menerima kami untuk provinsi tempat ini. Maksud dan kedatangan kami di sini bahwa kita dari BMK Pangkal Pinang mau mengadakan untuk kegiatan konsultasi wilayah. Konsultasi wilayah ini di mana wilayah Sumbaksel yang terdiri dari Pangkal Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Jambi, dan Bengkulu. Konsultasi wilayah ini merupakan kegiatan yang rutin setiap tahunnya yang diadakan oleh pengurus pusat. Ketepatan sekali kita berterima kasih bahwa Bangka Belitung menjadi tuan rumah untuk konsultasi wilayah tahun ini. Ini juga merupakan suatu kebanggaan bahwa Bangka Belitung sudah mulai dilirik oleh provinsi-provinsi lain. Nah, jadi konsultasi wilayah ini akan diselenggarakan, kita berencana dari akhir September atau di awal Oktober, di mana pokok-pokok penting di dalam konsultasi wilayah ini kita membahas isu-isu yang strategis yang terjadi di Bangka Belitung. Nah, cepat kita rapatkan di dalam internal bahwa isu saat ini yang terjadi bahwa untuk pertumbuhan ekonomi yang sangat drastis menurun. Jadi kita berencana untuk membicarakan bagaimana pemulihan ekonomi di era pandemi COVID-19 ini. Nah, itu yang masih pembahasan dalam internal kami. Nah, jadi kami juga berharap meminta saran dari Bapak semua sekalian, apakah ada isu-isu yang terjadi di Bangka Belitung nanti akan kita bawakan ini ke pusat gitu. Nah, baik, terima kasih Pak Ketua GMKI. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih dan pasti sangat mendukung setiap kegiatan positif yang akan diselenggarakan di provinsi kita ini. Apalagi ini kan akan melibatkan utusan-utusan dari wilayah lainnya. Ya, pastinya Sumbaksel dari Palembang, Jambi, dan Bengkulu. Maka kita mesti harus mempersiapkan diri sebagai tuan rumah dan bisa menjadi tuan rumah yang baik. Artinya menyambut tamu dengan sebaik-baiknya, dengan harapan juga tidak hanya mengikuti dengan baik, dengan lancar acara diskusi tersebut, namun ada efek lainnya yang kita dapatkan sebagai daerah tuan rumah. Apa itu? Misalkan promosi tentang daerah kita. Oleh karena itu pastilah wajib disupport oleh seluruh stakeholder terkait, termasuk kami di DPRD. Ya kan? Jadi saya mau sedikit memberikan masukan ketika itu nanti barangkali kita akan melakukan konsultasi tersebut. Ini harus jernih. Karena kemarin pun saya melihat draft yang diangkat itu terus terang aja saya masih ragu keasliannya. Apakah itu yang berkembang sekarang di sana? Oleh karena itu saya berharap GMKI, bukan saya mau melarang kalian untuk mengangkat isu itu, tapi cari informasi yang tepat kalau itu mau diangkat. Dan perlu ada diketahui bahwa kalau ini tidak diloloskan omnibus law, sama halnya juga apa yang kalian sampaikan tadi dalam hal mensupport bagaimana mengatasi ekonomi, sama hal mengganggu sebenarnya. Karena salah satu reset ekonomi Indonesia ke depan
bagaimana supaya berlakunya undang-undang Omnibus Law. Terlepas ada yang tersakiti, tapi ini salah satu obatnya biar ada pulang. Oleh karena itu seharusnya kalau kalian punya relasi, karena GMK ini kan sifatnya bukan hanya Indonesia, mungkin sudah internasional atau dimana-mana. Coba kalian minta referensi bagaimana perburuan di luar negeri. Konsep Omnibus Law itu hampir 80% mengadopsi apa yang terjadi di luar negeri. Memang sakit. Kalau ini diterapkan sakit. Sakit adalah bagi orang yang tidak siap untuk berjuang. Tapi ketika mau bangsa ini mau hebat, ya ini harus kita lepas supaya berkompetisi dan di hadapan kita ini benar-benar adalah orang-orang yang produktif. Bicara Bangka Belitung ini, ya banyak yang harus isu yang harus diangkat. Terutama begini, kalian karena salah satu ya 10 destinasi Indonesia, salah satu adalah Bangka Belitung, destinasi pariwisata. Ini yang akan dikembangkan. Isu ini harus diangkat betul bahwa Bangka Belitung ini sangat nyaman untuk dikunjungi, masyarakatnya sangat ramah. Walaupun ada tambang, memang benar kehidupan masyarakat itu adalah keterangan. Tapi ini regulasi pemerintah ke depan akan melakukan ramah lingkungan, tambang berjalan, tetapi lingkungan tetap di reklamasi atau apapun sifatnya, sehingga ini tetap indah sekali. Apalagi seperti hari ini kami sedang melakukan Perda Pansus Geologi. Ini mendukung sekali adalah geopark. Geopark itu artinya taman bumi. Jadi bumi Bangka Belitung ini harus indah. Itu yang akan misi-misi kita. Nah, jadi dengan kondisi seperti ini kita pikir kita harus dukung, kita support bagaimana GMKI yang diadakan di Sumpaksel yang ada di kita ini bisa sukses, bisa kan seperti itu. Tentunya ini harus dikemas yang baik, karena kalau kita bicara tadi bagaimana katakanlah daerah kita harus diangkat, ya mungkin tadi pertumbuhan ekonomi kita yang kecil ya, dan kecilnya ekonomi di Bangka Belitung tentunya enggak seluruh Indonesia kecil, udah minus kan ya, kita mungkin 1,9 lebih baru sekarang ini. Nah, dalam meningkatkan ini tentu banyak hal juga yang bisa kita angkat. Salah satunya nanti investasi ya, investasi juga harus masuk ya. Kemudian mungkin kalau mau dimasukkan bagaimana kepemimpinan di suasana pandemi ini juga bisa diangkat ya. Tadi investasi tambang kita mulai bangkit ya, secara nasional itu udah mulai bangkit, itu kita lihat tadi ya. Begitu juga kita kalau nasional dibangkitnya batu bara sudah terangkat mulai naik kerjasama dengan industrinya, tapi mereka mengangkat bahwa tambang dan industri itu harus menyatu, sehingga aturan itu bahwa tambang yang dibuat itu tidak mentapnya di Jawa, tapi dari hulu ke hilirnya dibawa oleh Bangka Belitung. Nah, ini diangkat juga. Nah, kalau ada diangkat, apa tujuannya adalah dari hulu ke hilir tambang itu, Bangka Belitung ini kan tidak kaya ke depannya. Kenapa kaya? Mineral itu cukup mahal di kita. Ada 17 bagian yang itu kan diangkat, itu boleh diangkat, sehingga nanti barang itu ada di sini lah di Bangka Belitung, nggak boleh kemana-mana lah seperti itu kan, itu akan karun kita ya. Nah, ini saya pikir secara ekonomis dan pariwisata kita memang di dalam hal ini kita tahu bahwa kita ini cukup indah ya, tapi suasana ini kan memang kecil ya karena COVID ya. Kita Bangka ini saya lihat disiplinnya kurang bahwa, jadi kalau kita lihat di lapangan itu memang ya hanya separuh lah pakai masker ya, katakanlah lain-lain sebagainya ya. Dan ini juga bantu adik-adik juga sekalian, khususnya di GMKI, bagaimana para kawan-kawan atau adik-adik di GMKI ini juga ikut membantu bagaimana protokol kesehatan ini tidak boleh kendor. Kita tidak boleh bahwa ini terlalu parah kalau dimakan itu. Intinya itu juga yang kesana yang terbantulah nanti ya situ. Abang ada titip pesan dalam hal pembahasan nantinya. Tadi kan ada kaitan tadi disampaikan bagaimana langkah-langkah yang harus kita ambil untuk pemulihan ekonomi ya. Salah satunya pasti kita dipengaruhi oleh infrastruktur dan konektivitas. Ya kan? Tadi disampaikan oleh Pak Johansen bahwa kita alhamdulillah khususnya Belitung menjadi salah satu dari destinasi wisata 10 destinasi wisata di Indonesia, salah satunya di Belitung. Ya kan? Tetapi kita berharap Belitung itu kan pengaruh pengembangan wisata di Belitung memberikan impact yang baik kepada Bangkanya, Bangka. Maka konektivitas itu penting umumkan. Kalaulah misalkan itu hanya melalui jarak untuk datang ke Belitung hanya melalui pesawat,
itu kan terbatas dibandingkan kalau misalkan orang datang dengan biaya murah, yaitu penyerahan secara langsung. Terakhir ya pastilah kami ucapkan selamat atas akan terselenggaranya konsultasi, kegiatan konsultasi ya, konsultasi wilayah di Bangka Belitung. Jaga nama baik mahasiswa, jaga nama baik organisasi, dan jaga nama baik Bangka Belitung. Saya demikian Pak Gung. Ya. Pak Johnson, terima kasih atas kehadirannya. Mari sama-sama kita tutup pertemuan ini. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.